Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di sini saya pengen ngejelasin tentang tipe-tipe data. Kenapa? Karena dalam mengolah data kalian juga harus mengerti apa yang bisa kalian perkirakan atau ekspektasi dari data yang keluar dari kolom atau table yang udah kalian kumpulin sendiri. Dan juga dalam ngoding itu data types itu penting banget. Walaupun untuk orang yang hanya pengen ngolah-ngolah data aja nggak terlalu mendalami juga nggak apa-apa. Cuma kalau kalian ini bakal membantu banget kalian buat nanti tahu apa yang bisa dilakuin dari data kalian. Entah itu merubahnya dari satu bentuk lain, atau yang apa bisa kalian memanipulasi datanya secara misalkan ngambil sesuatu dari mengekstrak isi dari data tersebut. Pokoknya semoga dengan kalian mengerti tipe-tipe data ini, itu bakal membantu kalian lagi untuk bersih-bersih data kalian. Seperti series saya tentang cara bersih-bersih data dari skripsi atau survei. Oke? Langsung aja. Nah, di sini saya udah make data dari series saya tentang bersih-bersih skripsi, tapi dengan modifikasi sedikit. Oke? Pertama-tama, biasanya dari awal itu bagus banget untuk tahu apakah dalam satu kolom itu tipenya ada apa aja. Karena terkadang kelihatannya, misalkan di sini ditulisnya angka 21 ternyata itu bukan angka, misalkan itu cuma tulisan biasa 21 gitu kan. Gimana caranya biar mengetahui itu? Gampang. Cuma data.dtypes. Oh, not dtypes. Nah, yang itu keluarlah tipe-tipe data dalam setiap kolom itu. Nah, tapi dengan satu catatan. Kalau misalkan tulisannya misalkan integer 64, berarti dalam satu kolom itu semuanya dari awal sampai akhir ada integer 64-nya. Kalau misalkan ada satu aja yang jadi teks atau bukan integer 64 atau bukan angka, dia pasti namanya jadi objek gitu. Itu catatan pertama. Oke. Kita coba urutin satu-satu. Misalkan yang pertama itu ada kolom timestamp. Nah, kolom timestamp itu berupa date times 64. Nah, date times 64 ini tipe data khusus dalam Python atau khususnya Pandas untuk mengurusi tentang waktu, untuk menunjuk waktu, entah itu tanggal, entah itu waktu yang jam detik, menit, entah itu waktu itu ada juga tentang musim juga bisa, kuartal gitu, misalkan kuartal 1, 2, 3, 4 itu juga bisa. Tapi pokoknya data types ini bagus banget untuk kalian pengen mengolah data itu berdasarkan dengan waktu. Nah, misalkan nih contohnya saya pengen tahu nih dalam urutan data ini kapan aja orang masukin entry saya, misalkan ya. Misalkan saya pengen gitu, gimana caranya? Ada yang namanya group by. Nah, di group by ini saya bisa suruh si Pandas buat ngumpulin entries ini, lihat jamnya jam berapa dimasukinnya, terus dikumpulin misalkan jam 1 ada 5 orang, jam 2 ada 10 orang, jam 5 ada gimana, supaya saya bisa lihat nih kapan aja orang masukin entry saya, contoh misalkan ya. Terus timestamp, terus saya pengen per hour. Nah, dengan begitu saya bisa tahu size-nya berapa, terus saya plot deh. Nah, lihat. Jadi ini plotnya dari hasil data date time itu saya tahu nih, oh ternyata sekitar jam 12, jam 1-an tuh orang-orang banyak banget yang masukin data. Dan paling sedikit itu lewat jam 8 atau kurang dari jam 1 malam. Ini hanya misalkan aja. Kegunaannya dari timestamp banyak banget, kegunaannya dari date time itu banyak banget, tapi ini salah satu contoh aja. Oke, lanjut, objek. Nah, ini yang tadi saya bilang dari awal, objek itu tricky. Karena ada objek itu bisa dua hal, entah itu berupa string atau tulisan teks biasa, atau dalam satu kolom itu nggak jelas. Apakah itu cuma satu data types, misalkan ada yang ngisi angka-angka aja, tapi ternyata ada satu baris yang ngisinya bukan angka gitu. Dia pasti kalau Pandasnya bingung, dia pasti diganti objek. Cuma setelah saya cek khusus buat ini di email, itu pasti objek itu di sini berarti tentang string atau teks. Dengan begitu saya bisa ngelakuin apa aja dalam string ini untuk melakukan operasi yang bisa saya lakuin dalam string. Misalkan split, saya ada contohnya di episode kedua
gimana caranya memanipulasi string, atau misalkan kalian pengen merubah satu angka, misalkan kelompok-kelompok nih, kalian pengen angka itu rubah jadi kelompok 0, 1, 2, 3, 4, itu bisa juga. Pokoknya semua operasi yang bisa kalian lakukan dalam string bisa kalian lakukan juga di tipe panda ini, tambah pandas ini. Oke, lanjut. Terus ada yang namanya tipe boolean. Nah, tipe boolean ini gampang banget. Ini tipe boolean hanya ada 2 kemungkinan, antara true or false. Nah, di true or false ini udah jelas itu antara 0 atau 1. Itu bisa kalian lakuin dalam filter, atau kalian bisa lakuin untuk membedakan satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Itu tipe boolean. Itu pas banget di sini gunanya digunakan dalam kelompok setuju. Apakah mereka setuju true, atau mereka nggak setuju berarti false. Seperti itu. Nah, terus ada nih yang unik adalah tipe integer 64 dan float 64. Nah, float 64 dan integer 64 ini merupakan tipe data numerik atau angka. Nah, biasanya kalau penelitian matematika atau yang berhubungan dengan angka, nah ini datanya bakal banyak banget tentang integer atau float. Sesuai namanya, dalam ini bisa kalian ekstrak semua, entah itu ada rata-rata, entah itu ada median, entah itu kalian ada kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga. Pokoknya kalian bisa melakukan seluruh operasi matematika dan operasi tes-tes statistik dalam angka ini. Bedanya integer 64 sama float 64, cuma kalau integer hanya angkanya aja tanpa ada koma, kalau float itu yang masuk koma. Nah, sebagian besar data-data mungkin hanya berbentuk seperti ini aja. Kegunaannya banyak banget, saya bakal bahas gimana caranya menggunakan data types ini ada di seri saya. Cuma untuk data types kebanyakan seperti itu, dan ini mirip banget kalau kalian ngerti Python dan kalian pindah ke Pandas, gampang banget. Pandas pokoknya cuma library aja untuk ngebantu kalian memproses data yang banyak banget, yang jutaan atau ribuan baris hanya dalam satu baris aja gitu. Tapi sintaksnya mirip sama sintaks Python biasa, logikanya juga mirip sama Python biasa. Oke, segitu dulu. Semoga membantu kalian. Coba di komen kalian tulis data types mana yang bikin kalian pusing gitu. Ini nggak ngerti kenapa ada data types ini. Mungkin ada yang saya nggak tahu data types unik dalam Pandas. Coba tulis di komen. Nanti mungkin saya bahas di dalam video berikutnya. Oke? Saya Jimmy pamit. Maju terus Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.